Hadirin dan pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami menyaksikan debat kedua calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024. Dan pada segmen ini, calon gubernur dan wakil gubernur akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh tim panelis. Dalam proses penyusunan pertanyaan ini melibatkan perwakilan masyarakat yang dihimpun melalui fokus group discussion dengan panelis. Mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Pada debat kedua ini, KPU Jakarta mempertemukan panelis dan perwakilan masyarakat secara langsung dalam fokus group discussion untuk mempersiapkan materi pertanyaan yang akan ditanyakan kepada para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. FGD ini bertujuan agar para panelis bisa menggali dan berdiskusi langsung dengan masyarakat terkait dengan kondisi realita yang ada saat ini. Sehingga nantinya panelis dapat mempunyai lebih banyak lagi bahan untuk menyusun pertanyaan kepada para kandidat. Komunitas masyarakat yang diundang antara lain komunitas nelayan, komunitas UMKM, dan perwakilan ibu-ibu PKK. Hadirin dan pemirsa, selain menjawab pertanyaan, masing-masing calon gubernur juga diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur lain. Dan untuk memastikan debat berlangsung adil, maka pertanyaan masing-masing subtema akan diundi. Baik, hadirin sekalian, pendalaman visi misi dan program kerja akan dimulai dengan calon gubernur nomor urut 2. Baik, untuk itu kami persilakan panelis Bapak Arief Satria untuk mengambil pertanyaan subtema yang berada di dalam fishbowl. Setelah itu mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat hadirin juga moderator. Silakan Bapak. Sudah diambil dan dibuka subtemanya. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya saya akan mengundang panelis Bapak Taufik F. Pasyak untuk mengambil undian huruf dari fishbowl. Dan silakan ditunjukkan ke kamera dan moderator. Huruf C. Subtema pariwisata ekonomi kreatif huruf C. Silakan Friska. Baik Rifana, saya ambilkan. Untuk amplopnya masih tersegel. Masih terjaga kerahasiaannya. Kami ingatkan para calon gubernur untuk mendengarkan pertanyaan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun. Subtema pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk ekonomi kreatif di DKI Jakarta, terutama di bidang kosmetik, kuliner, dan fashion, menghadapi persaingan ketat dari produk impor yang seringkali lebih murah, berkualitas, dan didukung dana pemasaran yang agresif. Pertanyaannya, bagaimana langkah nyata dan inovasi Anda sebagai keberpihakan pada produk ekonomi kreatif lokal di DKI Jakarta? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda mulai berbicara. Baik. Bicara tentang ekonomi kreatif, selain bagaimana kita mendatangkan devisa ribuan triliun, maka kita harus lindungi produk lokal dari produk asing. Oleh sebab itu, kami sudah menyiapkan satu program yang berlaku untuk semua masalah, yaitu program Getuk Tular Adab, di mana kami akan membina konsumen maupun produsen. Konsumen kami bina dan kami ajak untuk kompak untuk menggunakan merek yang ada di Jakarta. Terutama karena akibat pandemi banyak yang gulung tikar. Oleh sebab itu kami mengajak mereka untuk kompak karena keuntungannya mereka akan mendapat
residual dari setiap program ini ketika mereka hanya cukup dengan mengganti merek produknya dengan merek lokal. Dan kemudian ada satu lagi pihak yang akan kami bina adalah perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sedang berjuang untuk kembali hidup, yaitu kami bina dengan tim ekonomi adab dan juga UMKM. UMKM ada dua, UMKM yang baru dan UMKM yang sedang berjuang untuk mengatasi kesulitannya, yang kami akan bina lewat tim ekonomi adab. Bagi mereka yang ingin meningkat menjadi produsen, maka kami akan membina setiap UMKM di setiap rumah menjadi industri kecil di Jakarta, sehingga ekonomi Jakarta akan terus menjadi pusaran ekonomi sampai ke global. Terima kasih Bapak Dharma Pongrekun. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Silakan. Pengalaman saya ke Tanah Abang, saya melihat secara langsung bagaimana kompetisi produk lokal dan juga produk impor. Untuk itu, yang harus dilakukan oleh pemerintah Jakarta, yang pertama membantu promosi kepada produk lokal agar bisa bertanding di global. Yang kedua, mengadakan pelatihan kepada mereka, termasuk packagingnya diperbuat lebih bagus, kualitasnya diperbaiki, sehingga dengan demikian ini akan menjadi betul-betul bisa menjadi produk untuk bertarung di luar. Dan yang tiga, kalah pentingnya adalah permodalan. Mereka harus tetap dikuatkan permodalannya sehingga mereka bisa mandiri. Dan untuk itu, kalau memang diperlukan, maka pemerintah harus hadir untuk memberikan subsidi yang terbuka dan adil bagi produk lokal sehingga bisa bertarung di produk internasional. Inilah yang menjadi kekuatan dan saya sudah melihat langsung di Tanah Abang dan ini bisa dilakukan. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? Baik, terima kasih. Berikutnya calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk menanggapi jawaban calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara. Silakan. Ya, dua-duanya sangat baik. Saya tambahkan, pasar-pasar yang sepi kita aktifasi dengan anggaran APBD biar ramai, banyak festival, sambil pedagang-pedagang juga kita latih dengan pelatihan digital. Datanya mengatakan setiap yang berdagang via digital, pendapatannya naik 26%. Nah inilah yang harus kita dorong, karena Jakarta adalah kota UMKM. Hampir 98% adalah bisnisnya bisnis tentang UMKM. Yang ketiga, kita akan mendorong shopping mall di Jakarta, itu dalam kendali gubernur, agar kewajiban 30% toko-tokonya memamerkan produk-produk UMKM itu dipatuhi. Kalau melanggar bisa kita berikan sanksi. Dan yang terakhir adalah saya akan bantu pribadi, ya. Saya dulu mempromosikan 2 produk setiap hari di IG story saya kepada 20 juta follower di media sosial. Saya kira itu komitmen yang konkret. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1 dan kesempatan selanjutnya. Mohon tenang. Kita akan melanjutkan. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada calon gubernur nomor urut 2 Bapak Dharma Pongrekun untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 3. Waktu Anda 1 menit dari Anda berbicara. Baik, justru disitulah kami setelah mempersiapkan tim ekonomi adab yang akan membina, menyiapkan modal, menyiapkan bahan bakunya, mendesain, juga menyiapkan ordernya, dan juga quality controlnya, pengiriman barang sampai penagihan. Kami sudah siapkan tim ekonomi adab yang akan terdiri dari guru-guru honorer, agar guru honorer punya pendapatan tambahan tanpa harus disubsidi. Dan kemudian siapa yang bekerja, siapa yang akan kami bina adalah setiap keluarga. Keluarga kami ajak untuk kompak, karena dengan kekompakan itu maka adab terbangun. Itulah sifat gotong royong. Kemudian dengan sistem atau program getuk tular adab ini, setiap orang di Jakarta akan menerima residu selama hidupnya.
sampai cucu Baik, waktu cicitnya. habis. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya yang diberikan untuk calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Tauhid Ahmad untuk mengambil pertanyaan subtema di dalam fishbowl, dan setelah diambil mohon perlihatkan ke kamera untuk dilihat oleh hadirin dan juga moderator. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Baik, selanjutnya kami akan mengundang panelis Bapak Timbul Siregar untuk mengambil undian huruf dari fishbowl. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM huruf C. Baik, kami ambil dalam kondisi masih tersegel. Dan kami ingatkan kembali kepada calon gubernur untuk mendengarkan dengan seksama karena pertanyaan tidak akan kami ulangi. Subtema pembangunan ekonomi digital dan UMKM. Menurut riset Populix tahun 2023, 58% konsumen lebih memilih belanja online yang berdampak pada penurunan pengunjung dan omset di banyak pasar tradisional DKI Jakarta, khususnya pasar Tanah Abang. Pertanyaannya, apa strategi Anda dalam merevitalisasi pasar tradisional DKI Jakarta, terutama pasar Tanah Abang? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Silakan. Saya sudah berkunjung ke pasar Tanah Abang dan saya mendengarkan secara langsung dari pedagang-pedagang yang mengeluhkan persoalan yang utama adalah bukan di kualitas, tetapi persoalan yang utama orang yang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Maka untuk itu harus ada keberpihakan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang. Tanah Abang kita bikin rapi. Promosi dilakukan bersama pemerintah Jakarta juga dengan manajemen Tanah Abang. Dan yang tidak kalah pentingnya, mereka menyatakan permodalan menjadi persoalan yang harus dibantu. Untuk itu, kami telah menyiapkan 300 miliar rupiah untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke bawah. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam kesempatan ini, kami akan membuka lapangan kerja untuk 500 orang, terutama UMKM yang nanti mereka juga bisa berjualan di Tanah Abang. Dan untuk itu, harus ada fairness bagi orang yang berjualan langsung di Tanah Abang maupun yang berjualan melalui media online. Dan kami akan mengatur supaya yang jualan di online tetap bisa dilakukan, tetapi di Tanah Abang harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Jakarta. Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor 1 di Asia Tenggara. Dan itu akan kami lakukan, dan kami sudah berdialog, berbicara dengan mereka dari hati ke hati, dan kami akan lakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Kini kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 Bapak Ridwan Kamil untuk merespon jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Saya kira ide-idenya sangat baik. Saya menambahkan bahwa salah satu visi pasangan Ridho adalah membuat Jakarta sebagai kota festival. Ya. Sehingga untuk mempromosikan Tanah Abang, kita bisa membuat Festival Tanah Abang secara internasional, meramaikan secara bulanan, mingguan, tahunan, sehingga aktivitas fisik dari manusia bisa datang lagi ke sana. Bank DKI tentu akan diperintahkan untuk memberikan permodalan seluas-luasnya kepada pedagang di Tanah Abang. Dan juga saya menemukan data waktu saya belusukan ke Tanah Abang, masih ada tanah Pasar Jaya yang 1 lantai, ya, sehingga kita konsepkan nanti di sana ada pasar berbentuk baru, temanya ternak misalkan, tapi di atasnya ada hunian untuk Gen Z, anak-anak Tanah Abang
bisa tetap tinggal di pusat kota meramaikan ekonomi Tanah Abang. Terima kasih. Baik, masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 3. Mohon tenang hadirin, terima kasih. Waktu Anda 1 menit dimulai sejak berbicara. Kalau kita mau jujur dan memahami lebih dalam apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Tanah Abang, itu akibat pandemi kemarin. Seandainya tidak ada pandemi, maka ekonomi akan terbang jauh, terbang tinggi. Gara-gara pandemi terjadilah deflasi. Deflasi akibatnya pabrik banyak yang tutup. Itu adalah efek pandemi pada produsen. Barang hilang dari pasaran, kalaupun tersisa harganya mahal. Jadi solusinya, sehingga terjadi inflasi. Jadi solusinya apa? Program Getuk Tular Adab akan menjawab semua masalah ekonomi di Jakarta dengan hanya bekerja dari rumah, mengisi aplikasi yang sudah kami siapkan dalam sistem blockchain. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Cukup. Terima kasih calon gubernur nomor urut 2 dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 1 dan 2, waktunya 1 menit. Bapak Pramono Anung, dari mulai Anda berbicara. Apa yang disampaikan oleh calon nomor 1 maupun nomor 2 tidak ada perbedaan. Festival itu bagian dari promosi yang ada, yang memang diperlukan di Tanah Abang. Untuk itu kami akan melakukan, tetapi yang tidak kalah penting, sekarang para pedagang di Tanah Abang perlu bantuan modal. Dan untuk itu kami secara khusus akan memberikan kemudahan bagi warga Tanah Abang yang sekarang memang sedang menghadapi tekanan akibat harga yang tidak adil dan tidak fair. Untuk itu, pemerintah Jakarta akan hadir memberikan bantuan permodalan yang lebih sederhana dan mereka meminta juga untuk internet gratis di Tanah Abang. Kami akan kabulkan kalau saya menjadi gubernur Jakarta. Dan itu permintaan secara langsung disampaikan kepada kami. Yang terakhir, untuk pengusaha perempuan di Tanah Abang, mereka juga minta agar kreditnya tidak dipersulit, dipermudah. Kami akan lakukan, untuk itu yang paling penting mudah-mudahan mereka berdoa buat saya. Terima kasih. Baik, Rolbis, terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil. Untuk itu kami persilakan panelis Bapak Dimas Oki Nugroho untuk mengambil subtema di dalam fishbowl, silakan. Setelah diambil, mohon diperlihatkan ke kamera untuk dilihat hadirin dan juga moderator. Baik, subtema dibuka. Subtema kesehatan, selanjutnya saya akan mengundang panelis Ibu Felicia Putri untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari fishbowl. Silakan. Subtema kesehatan huruf C. Amplopnya masih tersegel. Terjamin kerahasiaannya. Kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh calon gubernur bahwa pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali dan tidak akan diulang. Pertanyaan untuk calon gubernur nomor urut 1, subtema kesehatan. Menurut Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023, hanya 60,3% anak di DKI Jakarta yang mendapat ASI eksklusif selama 6 bulan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengamanatkan penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan Anda untuk memastikan seluruh ibu yang bekerja dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih. Syarat menuju Indonesia emas adalah tidak boleh ada generasi cucu kita, anak kita yang terkena stunting. Walaupun Ayu Ting Ting rambutnya tidak keriting, memberantas stunting itu penting. Oleh karena itu,
memberantas stunting terlalu telat jika sudah lahir, kita harus berikan program kesehatan sejak ibunya masih hamil. Program ASI harus menyertai setelah program ibu hamil, sehingga sebagai calon gubernur Jakarta, kita akan mewajibkan investasi manusia yang mahal ini dengan seluas-luasnya memberikan cuti kepada ibu-ibu yang akan menyusui, kemudian disesuaikan dengan produktivitas kerjanya. Kami akan memastikan di setiap tempat-tempat kerja di Jakarta ada ruang laktasi atau ruang menyusui yang privat, dan itu sudah pernah kami lakukan di periode kepemimpinan kami sebelumnya. Kami juga ingin memastikan agar khususnya yang menyusui dari golongan menengah bawah, kita akan memberikan subsidi penambahan gizi-gizi dari berbagai dukungan kartu yang sudah kami siapkan, sehingga mendapatkan suplai berupa gizi baik, selain air susu ibu yang tentunya menjadi sebuah kebutuhan. Nah, kombinasi peraturan, kombinasi dukungan bergizi, dan suksesnya program makan gratis dari Bapak Prabowo, insya Allah akan melahirkan kualitas anak bayi yang sehat, ibu yang sehat, gizi yang disuplai dijaga oleh pemerintah Provinsi Jakarta. Mudah-mudahan dengan begitu lahirlah generasi emas Indonesia yang datang dari percontohan generasi emas di Jakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 1. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 2, Bapak Dharma Pongrekun, untuk menanggapi jawaban dari cagup nomor urut 1. Waktu 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Apa yang tadi disampaikan itu baik, dan saya akan tambahkan sedikit bahwa perlu dipersiapkan seorang ibu agar air susunya lancar itu dengan banyak makan daun katuk. Sehingga tidak perlu lagi harus memaksakan disedot air susu ibunya, dan tentunya berikanlah waktu yang luas untuk seorang ibu mengasuh anaknya. Ada tempat-tempat yang harus disiapkan di setiap perusahaan atau pabrik sehingga si ibu bisa punya waktu untuk menyusui anaknya. Dan kalaupun ibunya diberikan libur atau diberikan cuti, bisa bekerja dari rumah. Dengan konsep getuk tular adab, ibu dapat menjalankan program pekerjaannya hanya dari rumah. Terima kasih. Baik, cukup ya Pak? Baik, terima kasih. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 3, Bapak Pramono Anung, kami persilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit sejak berbicara, silakan. Undang-Undang nomor 4 tahun 2024 yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak sebenarnya sudah mengatur secara detail mengenai hal ini. 1000 hari pertama merupakan waktu yang penting untuk menjaga kehidupan bayi tersebut. Untuk itu, apa aksi yang harus dilakukan? Secara real kami akan mengadakan aksi yang eksklusif seperti pertanyaan tadi. Yang pertama harus ada yang namanya daycare. Yang kedua adalah ada ruang untuk laktasi. Yang ketiga adalah posyandu. Dan yang paling penting, semua itu dilakukan untuk menjaga jangan sampai bayi tadi terkena stunting. Karena stunting ini sekarang di Jakarta masih lumayan cukup tinggi, sekitar 14%. Untuk itu, seperti undang-undang telah mengatur, maka aksi yang saya sampaikan tadi harus dijalankan, dan saya yakin ini akan mencegah stunting yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih calon gubernur nomor urut 3. Dan terakhir calon gubernur nomor urut 1, Bapak Ridwan Kamil, untuk merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 2 dan juga 3. Waktu Anda 1 menit dari mulai Anda mulai berbicara. Kami menyadari bahwa tidak semua urusan bisa beres dari balai kota. Itulah kenapa kami menganggarkan 1 miliar selama 5 tahun untuk tiap RW, di mana di dalam penggunaannya bisa oleh hal-hal yang sifatnya sesuai kebutuhan RW-nya. Jika di RW yang menengah bawah ini banyak ibu-ibu menyusui ASI-nya
dan butuh asupan-asupan gizi tambahan, maka di anggaran 1 miliar selama 5 tahun itu bisa dipergunakan untuk memastikan kesehatan, gizi ibu, dan lingkungan anaknya menjadi sangat baik dan terjamin. Nah, inilah konsep kami yang disebut dengan DKI, bukan Dono Kasino Indro, tapi desentralisasi, kolaborasi, dan inovasi. Mudah-mudahan dukungan ini konkret untuk menyelamatkan bayi dan anak Jakarta di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus paling meriah untuk seluruh pasangan calon yang telah memberikan jawaban dan tanggapan pada sesi ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu, kami akan kembali dengan pendalaman visi misi dengan subtema lainnya. Sejumlah gagasan akan disampaikan oleh 3 calon wakil gubernur DKI Jakarta di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Dalam debat kedua, calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta pemilihan tahun 2024.